wabarakatuh. Saya Astri Oktavianti dari Prodi MPI IAIN Kebumen. Di sini saya akan sedikit sharing tentang hasil review jurnal yang berjudul Manajemen Lembaga Pendidikan Islam dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0 yang ditulis oleh Muhammad Haris. Revolusi industri merupakan industri yang menggabungkan antara teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Di dalam teknologi manufaktur ini merupakan sebuah tren otomatisasi dan pertukaran data, termasuk teknologi cyber fisik, Internet of Things atau IoT, kemudian komputasi awan dan komputasi kognitif. Saat ini Indonesia memasuki revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan adanya kegiatan atau aktivitas secara digital dan meminimalkan kegiatan secara fisik. Revolusi industri sendiri merupakan suatu kegiatan yang berlangsung secara lebih cepat, baik secara kuantitas maupun kualitas. Revolusi industri 4.0 merupakan kelanjutan dari revolusi industri 3.0 yang ada sejak abad ke-19 yang diperkenalkan oleh Friedrich Engels dan Louis August Blanqui. Revolusi industri 4.0 merupakan kelanjutan dari revolusi industri 3.0 yang menambahkan komponen utama, yaitu komponen konektivitas untuk mengolah data dan memperoleh data. Revolusi industri 4.0 ini juga memberikan manfaat bagi kita, terutama manfaat bagi lembaga pendidikan Islam. Adapun manfaat adanya revolusi industri 4.0 bagi lembaga pendidikan Islam. Yang pertama yaitu optimasi. Bagi lembaga pendidikan Islam, optimalisasi mesin dapat membantu masyarakat untuk mendistribusikan konten-konten positif. Yang kedua yaitu penyesuaian. Adanya penyesuaian ini dapat membantu masyarakat untuk lebih mudah atau mempercepat menemukan data. Dan yang ketiga yaitu dapat mendorong pendidikan dan penelitian. Dengan adanya revolusi industri 4.0 ini mampu mendorong lembaga pendidikan Islam untuk meningkatkan kualitas dan mutunya, terutama dalam bidang IT. Dengan adanya revolusi industri 4.0 ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi lembaga pendidikan Islam, dan lembaga pendidikan Islam harus mampu menjawab tantangan tersebut. Pentingnya teknologi bagi learning organization menurut Marquardt terbagi menjadi 3 subsistem. Yang pertama yaitu information technology, yang kedua technology based learning, yang ketiga Electronic Performance Support System. Yang pertama yaitu Information Technology atau teknologi informasi, merupakan suatu teknologi berbasis komputer yang digunakan untuk pengumpulan, pengkodean, pemrosesan, penyimpanan, transfer, serta penggunaan data di antara mesin, orang, dan organisasi. Yang kedua yaitu teknologi based learning atau pembelajaran berbasis teknologi, merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang merujuk pada video, audio, maupun pelatihan multimedia berbasis komputer yang digunakan untuk tukar-menukar informasi, pengetahuan, serta keterampilan. Dan yang ketiga yaitu Electronic Performance Support System atau sistem dukungan kerja elektronik, merupakan penggunaan database baik secara teks, visual maupun audio berbasis pengetahuan untuk memperoleh, menyimpan, dan mendistribusikan informasi melalui organisasi.
Dengan adanya revolusi industri 4.0 ini menjadi sebuah tantangan bagi pimpinan lembaga pendidikan Islam. Tantangan tersebut diantaranya yang pertama yaitu masyarakat. Masyarakat sebagai tempat atau pasar. Yang kedua yaitu strategi. Hal ini dilakukan untuk mengubah pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Yang ketiga yaitu teknologi. Adanya revolusi industri 4.0 ini mampu mengubah lembaga pendidikan Islam dalam bidang teknologi untuk merubah menjadi bisnis baru. Adapun tantangan lain di era revolusi industri 4.0 ini bagi lembaga pendidikan. Yang pertama yaitu keamanan. Kedua, penyedia konten negatif. Ketiga, permodalan. Keempat, pendidik dan tenaga kependidikan, dan kelima yaitu privasi. Selain tantangan di era revolusi industri 4.0 ini, juga terdapat peluang bagi lembaga pendidikan Islam. Yang pertama yaitu menyediakan informasi real time. Kedua, menyediakan konten pembelajaran. Yang ketiga, menyediakan program studi. Berbagai tantangan harus dilalui oleh lembaga pendidikan Islam di era revolusi industri 4.0 ini. Lembaga pendidikan Islam harus mampu beradaptasi di era revolusi industri 4.0 ini dengan melakukan langkah-langkah tersendiri. Adapun langkah-langkah yang dicetuskan oleh Renal Kasali untuk lembaga pendidikan Islam. Yang pertama yaitu disruptive mindset. Yang kedua, self-driving. Yang ketiga yaitu rescape or create. Mungkin dalam melakukan langkah-langkah tersebut, lembaga pendidikan Islam dapat berubah menjadi lembaga pendidikan Islam yang unggul dan lebih maju dalam hal teknologi. Jangan lupa like, comment, and subscribe.